Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kalian yang menyimak video ini pada pagi hari, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang menyimak video ini pada malam hari. Baik anak-anak, Bu Lina langsung mulai saja ya. Untuk pembelajaran kali ini kita sampai di tema 4 subtema 3 untuk muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita pelajari tentang proses pembuatan barang dan teknologi. Jadi akan ada beberapa proses yang paling enggak harus kalian pahami dan kalian sudah familiar sekali dengan hasilnya. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah pembuatan kertas, yang kedua proses menghasilkan beras, yang ketiga proses membuat baju, dan yang keempat adalah proses menghasilkan mebel. Kertas, beras, baju, mebel semua melekat dalam kehidupan kalian. Nah, kegiatan ekonomi pembuatan kertas bisa kalian lihat di skema berikut. Kulit kayu dikupas, kulitnya dipotong menjadi kecil-kecil. Setelah itu, potongan kayu dicampur bahan kimia untuk dijadikan yang biasa kita sebut namanya pulp. Nah, atau bubur kertas. Nah, setelah itu pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi berwarna putih. Selanjutnya, pulp dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres karena menggunakan perubahan penguapan. Jadi menggunakan teknik penguapan untuk menghilangkan kandungan air. Jadi mesin ini panas. Selanjutnya kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Kalau anak-anak bisa lihat kertas HVS itu ada yang 60 gram, 70 gram, 80 gram. Sama halnya kertas, misalnya kita ingin kertas karton. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang. Nah, seperti itu. Itu dilakukan oleh sebuah pabrik. Karena kalau industri kertas itu jarang, hampir nggak ada yang itu adalah industri perseorangan. Karena memang membutuhkan teknologi yang tinggi. Selanjutnya, kertas yang sudah jadi digulung dan siap untuk digunakan. Gulungan itu kalau kalian pernah pergi ke pabrik koran, pabrik majalah, gulungannya itu selalu besar-besar. Dan itu nanti dicetak, nanti bisa dipotong-potong sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, demikian untuk skema pembuatan kertas. Jadi alurnya sampai di tangan kalian sebagai konsumen kertas, nah ternyata prosesnya sangat panjang, butuh waktu berhari-hari, butuh pohon yang sudah ditanam dalam jangka waktu berpuluh-puluh tahun. Selanjutnya setelah kertas, kita akan melihat kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Yang pertama sawah itu dibajak menggunakan alat pembajak. Zaman dulu bisa menggunakan hewan yang bisa digunakan untuk membajak sawah. Tapi karena udah modern, pinginnya juga manusia itu bekerjanya cepat, makanya dia menggunakan teknologi yang lebih cepat atau lebih baik. Biasanya menggunakan mesin pembajak sawah. Setelah dibajak, dicampur, dikasih air, udah dibalik tanahnya yang humus supaya ada di atas. Nah, akhirnya lahan tersebut ditanamin padi. Nah, padi biasanya menunggu sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru dipanen. Jadi panen padi kalau zaman dulu itu bisa setahun 3 kali, bahkan 4 kali. Tapi kalau zaman sekarang rata-rata setahun cuma panen aja 2 kali, bahkan ada yang 1 kali. Kenapa? Karena bumi sudah berubah. Jadi untuk sebuah ekosistem, itu ekosistem yang ada di zaman sekarang sama ekosistem yang ada di zaman dulu, ya lebih terjaga di zaman dulu. Selanjutnya setelah padi ditanam, padi dipanen, yang manen adalah petani. Setelah dipanen apa yang dilakukan? Dijemur padi. Tujuannya apa? Menyemur padi untuk mengeringkan padi, menghilangkan kandungan air yang ada dalam biji-biji padi. Nah, setelah padi dijemur, akhirnya apa? Pergi ke penggilingan padi. Nah, di penggilingan
itu menjadi beras untuk dikirim kemana? Ke pedagang-pedagang di berbagai wilayah. Nah, setelah sampai ke pedagang, banyak orang itu melakukannya membelinya sebagai konsumen. Nah, akhirnya padi tadi bisa menjadi beras, diolah bisa menjadi nasi. Nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada ini, proses pembuatan baju. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama, ternyata untuk membuat baju, kita butuh pohon kapas. Setelah itu, kapas dipintal. Setelah dipintal, diolah jadi benang. Nah, benang itu disambung-sambung menjadi sebuah kain dengan cara menenun. Setelah menenun menjadi kain, kain itu dibuat pola. Nah, pola itu masuk ke penjahit menjadi baju. Ini adalah proses pembuatan baju. Selanjutnya yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah proses pembuatan mebel. Kalau mebel pertama kali dari mana? Dari kayu-kayu hutan. Dia sudah puluhan tahun, bahkan ada loh yang ratusan tahun kayu di hutan. Setelah ditebang oleh manusia, dijadikan kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan ini masuk kepada pengrajin kayu untuk diolah. Bisa menjadi meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Nah, setelah jadi meja, kursi, almari, dan lain sebagainya, nah itu dijual oleh toko mebel. Toko mebel selaku distributor. Akhirnya siapa? Ada pembelinya, konsumen pembelinya adalah setiap kita yang memakainya. Nah, itu yang keempat tentang proses pembuatan mebel. Terima kasih anak-anak. Kalau kamu sukses, berarti kamu berbahagia. Kalau kamu gagal, berarti kamu harus belajar lagi. Terima kasih ya, sehat-sehat semua. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Tetap semangat untuk mencari ilmu, karena ilmu dibawa kemana-mana kita itu nggak ngerasa keberatan. Kalau harta dibawa kemana-mana kita juga akan ngerasa berat. Harta hilang, kita rugi. Tapi kalau ilmu hilang, berarti bermanfaat untuk orang lain. Ilmu yang sering diulang-ulang itu nggak mungkin hilang. Kalau harta kita berikan kepada orang lain, harta kita berkurang. Kalau ilmu kita berikan kepada orang lain, ilmu kita bertambah. Terima kasih. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Jadi harus dicari dengan semangat, disimak, dan dengan tekun. Jangan pernah lelah untuk belajar. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Terima kasih.